Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Kesedihan menjadi sukacita. Renungan oleh Ibu Ellen Magdalena. Sahabat Cafe Rohani, bacaan Injil hari ini terdiri dari kisah Maria mengunjungi Elisabet dan Magnificat. Kisah Maria mengunjungi Elisabet terkait perikop sebelumnya. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bisa dibayangkan perasaan Maria, gadis muda yang terkejut dan membutuhkan waktu untuk meyakinkan dirinya bahwa ia telah bertemu malaikat yang memberi kabar tidak terduga. Bisa dipahami bahwa Maria ingin bertemu Elisabet untuk mengurai sebagian dari perasaan dan pikirannya tentang apa yang sedang terjadi. Selain tentunya ingin memastikan dan memberi bantuan kepada Elisabet yang kini sedang hamil 6 bulan di usia senja. Dengan pikiran dan perasaan berkecamuk antara takut, sukacita dan terkejut, Maria mengunjungi Elisabet. Jarak Nazaret ke Enkarem kurang lebih sekitar 150 km. Maria membutuhkan waktu perjalanan sehari penuh kalau berjalan kaki. Tidak disebutkan apakah Yusuf tunangannya menemani Maria. Sesampai di rumah Elisabet, Maria diteguhkan oleh perkataan saudarinya ini. "Diberkatilah engkau, ibu Tuhanku." Bahkan anak dalam kandungannya melonjak kegirangan merasakan sukacita yang dialami ibunya lewat salam Maria. Sahabat Cafe Rohani, Kidung Maria mengandung pengharapan bagi orang rendah dan tertindas. Maria yang dipenuhi oleh Roh Kudus mampu menjadi representasi orang yang dikecilkan oleh dunia. Maria yang dipenuhi oleh Roh Kudus telah menyuarakan keberpihakan Allah kepada orang miskin dan menderita.
Ketika kita sedang terpuruk, putus asa, bingung, dan menderita, Allah ada sangat dekat dengan kita. Ketika keadaan kita sedang berlimpah, bisakah kita secara tulus berkata-kata kepada orang kecil yang menderita bahwa kita berpihak kepada mereka dan ada untuk mereka? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.